Nah, hadis yang kita baca ini hadis meneruskan subuh yang lalu. Jadi kita setiap malam tertentu baca hadis. Kalau malam tertentu baca Quran, katanya, dengan tafsirannya. Hadis yang kita baca, Bismillahirrahmanirrahim, an Ali ibni Abi Thalib qala laisal witru bihatmin kahayatil maktubah walakin sunnatun sannaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rawahu Tirmidzi wa hasanahu wan Nasa'i wal Hakimu wa sahhahahu. Dari Ali bin Abi Thalib, ia berkata, bukanlah witir itu kemestian sebagaimana sholat yang diwajibkan, tetapi adalah ya satu sunat yang disunatkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis ini kalimatnya, bukanlah witir itu kemestian. Apa artinya itu? Sebagaimana sholat yang diwajibkan, di kedudukannya tidak seperti sholat wajib, tapi sebagai sholat sunat. Jadi sini kalimatnya, bukanlah itu kemestian sebagaimana sholat yang diwajibkan, tetapi adalah ia satu sunat yang disunatkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan nanti kita akan menemukan hadis bahwa setiap malam itu sholat sunat ditutup dengan witir. Jadi witir itu sebagai penutup sholat malam. Makanya kalau kesiangan ini tidur ya, waduh sudah 4:30 nih, ya mungkin bisa sholat 2 rakaat ya, tambah witir 1 gitu. Witir jangan ditinggalkan. Kenapa? Karena amalan sunat ya. Amalan sunat sebagai penutup sunat-sunat yang sebelumnya. Maka disebutnya witir. Witir itu apa? Ganjil. Selalu ganjil. Dengan mengganjilkan dengan 1, dengan 3 mungkin itu. Nah itu jadi sholat witir adalah sholat yang disunatkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan para sahabat dulu pernah itu ya, sholat witir itu pada Isya. Kenapa? Karena khawatir takut kesiangan. An Jabir bin Abdullah anna Rasulullah SAW qoma fi syahri Ramadan summan tadharuhu in tadharuhu minal qabilati falam yakhruj wa qala inni hasyitu atau khasyitu an yuktaba alaikumul witra rawahu Ibnu Hibban. Dari Jabir bin Abdullah bahwasanya Rasulullah berdiri di bulan Ramadan, kemudian mereka tunggu dia di malam yang kedua, tetapi ia tidak keluar dan ia bersabda, sesungguhnya aku takut akan diwajibkan atas kamu sholat witir. Jadi ada kekhawatiran gitu. Nah di sini diungkapkan bahwa di bulan Ramadan gitu ya, bulan Ramadan Nabi itu kan di malam pertama sholat tarawih gitu ya, sholat tarawih, berdiri sholat tarawih, dan di bulan Ramadan kemudian mereka sholat ya, sahabat-sahabat mereka yang selalu berada bersama Rasul menunggu dia di malam yang kedua gitu. Jadi malam yang kedua di bulan Ramadan menunggu para sahabat itu, dan ternyata Nabi tidak keluar. Kemudian begitu tidak keluar ya, dan menunggu terus menunggu ya, pada akhirnya beliau bersabda, sesungguhnya aku takut akan diwajibkan atas kamu sholat witir. Jadi dengan hal itu ya menjadi ya sholat yang disunatkan. Ada kekhawatiran. Seorang Nabi memang sebagai panutan. Di dalam bahasa Al-Qurannya itu uswatun hasanah. Jadi Nabi itu sebagai uswatun hasanah. Uswatun hasanah itu suri, teladan yang patut diteladani. Jangan mencari idola untuk tampilan hidup selain Rasul. Dicontohnya harus Rasul.
Jangan mencontoh kepada selain Rasul. Karena Allah sudah mengatakan bahwa Rasul itu sebagai uswatun hasanah, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh ada pada pribadi Rasul itu suri teladan yang baik. Jadi jangan tanggung-tanggung, contoh itu Rasul saja gitu. Kenapa? Karena sudah dijamin Rasul itu kebenarannya, kejujurannya gitu ya, ketepatan waktunya dan sifat-sifat yang melekat padanya menjadi umat Islam percaya dan yakin Allah menurunkan seorang Rasul sebagai uswatun hasanah. Nah, jadi sholat juga harus sholat seperti Rasul. Kalau ditanya oleh orang, udah sholat? Udah. Seperti apa sholatmu? Ya seperti Rasul. Kapan bertemu sama Rasul? Ya melalui ilmu ketemunya gitu. Kalau nggak belajar ya nggak tahu kali gitu. Jadi makanya thalabul ilmu itu wajib utlubul ilma minal mahdi ialah wajib. Bahkan pernah ya baca hadis, apa itu hadisnya Mas, mengingatkan yang menyangkut dengan surga. Apa itu? Masih ingat kan? Jadi kalau ada yang mengajak untuk thalabul ilmi gitu ya, maka ikutilah gitu. Karena itu jalan menuju surga. Man salaka thoriqon yaltamisu fihi ilman sahalallahu thoriqon ilal jannah. Jadi kita sebelum aktivitas ya. Sekarang akan beraktivitas nih 24 jam. Awali dengan ta'lim, Masya Allah. Begitu keluar dari masjid sudah dihantarkan dan didoakan oleh para malaikat setelah kita menunaikan sholat dan ta'lim yang itu merupakan ya keindahan dalam hidup. Nah, hadis yang kedua mengatakan seperti itu. Menurut riwayat Bukhari bahwa Rasulullah SAW bersabda, aku takut dipardukan atas kamu sembahyang malam jika aku mengerjakannya terus-terusan. Dan memang pribadinya terus-terusan, hanya kelihatan oleh para jamaahnya gitu ya, seperti tadi kan. Bukan berarti tidak sholat di rumah gitu. Cuman tidak menjadi kelihatan langsung, tidak pernah berhenti gitu. Seolah-olah jadi takut wajib. Nah, ada kalimat itu. Makanya dari Khorijah bin Huzaifah atau Huzaifah, ia berkata telah bersabda Rasulullah, sungguhnya Allah membantu kamu dengan sholat yang ia itu lebih baik bagi kamu daripada onta-onta yang namanya yang memerah gitu, atau yang merah, yang ataupun yang keadaannya yang tampilannya bagus, yang merah gitu ya. Kami bertanya, apa dia itu ya Rasulullah? Sabdanya, witir antara sholat isya hingga terbit fajar. Sesungguhnya Allah membantu kamu di sini artinya yakni bantu ia membanyakan amal kamu gitu. Membanyakan amal kamu dengan salat yang ia itu lebih baik bagi kamu daripada onta-onta yang merah gitu. Onta yang merah itu apa? Iya, onta yang merah itu yaitu ya orang Arab sangat utamakan onta yang berwarna kemerah-merahan daripada yang lainnya, karena mungkin ada kebanggaan, menarik gitu. Tapi dibandingkan dengan sholat sunat, punya nilai sholat sunat dibandingkan dengan harta yang tadi. Terakhir, warawiya Ahmad an Amr bin Syu'aib an abihi an jaddihi nahwahu, dan diriwayatkan oleh Ahmad dari Amr bin Syu'aib dari bapaknya dan datuknya seperti itu juga. Nah, itu beberapa hadis yang kita baca tentang apa nih tadi kita bahas tentang sholat witir. Jadi witir itu menjadi sholat yang selalu dilaksanakan oleh umat Nabi Muhammad sebagai penutup sholat
malam. Nah, gitu. Salat malam itu tutup dengan witir yang waktunya kapan tadi? Dari ba'da isya sampai terbit fajar. Nah, itu. Di mana itu salat? Di mana saja waktu-waktu itu gitu. Hanya kebanyakannya yang dilakukan itu setelah salat tahajud gitu ya. Setelah salat tahajud gitu kan, menutupnya dengan witir. Dan tahajud itu memang lazimnya gitu ya. Lazimnya itu ya ada yang selalu melaksanakan 8 rakaat tambah witir 3, ada juga yang 4 tambah witir 1, macam-macam bervariasi. Tapi kalau bisa ya sesuai dengan yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, sholat malam, sholat tahajud dengan ya jumlah rakaat yang menurut umatnya seperti itu. Tapi kalau Nabi sendiri kan sampai kakinya bengkak. Kata Siti Aisyah jangan ditahannya soal ayat yang dibaca oleh beliau. Saking apanya? Saking panjangnya. Mudah-mudahan pengajian kita diridhoi Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan segala rencana kita yang kita jalani hari ini dan seterusnya diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala.